Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Nah, kita sebelum menginjak memasuki perkembangan sosial anak SMA dan SMK, mari kita terdahulu membaca doa. Sebelum doa dimulai, kita ada pemimpin dulu, memimpin doa. Atas nama Rafiki, kepada Rafiki bisa memimpin doa bersama teman-temannya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Rafiki. Kami ucapkan terima kasih banyak yang telah memimpin doa untuk pada kesempatan pagi hari ini. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita memasuki perkembangan sosial anak SMA dan SMK. Ini adalah materi kita kepada sekian kali ini, yaitu dengan tema perkembangan sosial anak SMA dan SMK. Ini termasuk adalah mata pelajaran dari BK, bimbingan konseling. Nah, untuk teman-teman semuanya pernah mendengarkan apa itu perkembangan sosial di masa SMA dan SMK? Ini kan di masa waktu teman-teman sekarang nih, SMA dan atau SMK. Ini pada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 gitu. Nah, sebelum menginjak ke selanjutnya, materi kita selanjutnya, kita dengarkan dulu dan bisa disimak. Ini ada namanya kayak senam untuk menyehatkan badan kita, memfreshkan otak kita selama kita belajar. Oke, bisa disimak dan dipraktekkan semuanya. Bisa berdiri semuanya dulu. Teman-teman bisa berdiri dulu. Ini kita senam bersama sekarang. Ikuti senamnya. Anak-anak Indonesia hebat, berhidup pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, keluar belajar, bermasyarakat, hidup serba beristirahat. Ada tujuh kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, berhidup pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup serba beristirahat. Ada tujuh kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, berhidup pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup serba beristirahat.
Oke teman-teman, nah kita udah melewati tadi senam bersama, yaitu 7 kesehatan untuk badan kita selama kita anak remaja atau maupun dewasa. Kita bisa senam untuk apa? Menjaga kesehatan kita, menjaga tubuh kita sehat, menjaga pikiran kita, akal kita, dan semuanya kita bisa sehat karena dengan aktivitas kita setiap harinya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada 2 video. Tadi video yang pertama itu adalah ice breaking, yaitu melatih otak kita itu nge-fresh. Artinya, otak kita itu gak kaget ketika melihat apa namanya senam, biar tenang pikiran kita, apa namanya semuanya itu bisa tenang karena kita bisa berinteraksi dengan olahraga, dengan aktivitas kita setiap harinya gitu. Mengisi kekosongan dengan olahraga, jogging, atau gym dan sebagainya gitu. Oke? Dari teman-teman semuanya bisa menilai dari apa namanya senam tadi atau aktivitas tadi. Ada yang bisa menilai dari segi negatif ataupun positifnya. Terserah siapa saja yang mau menilai dari tadi, apa manfaatnya dari senam tadi, dan itu apa maksudnya gitu. Kalau menurut Rafiki gimana? Penilaian tadi, senam tadi? Bermanfaat, Bermanfaat, membuat tubuh sehat, dan membuat kita ceria. membuat kita ceria. Masya Allah, ini termasuk adalah manfaat dari senam tadi. Ya, ada 3 poin tadi yang Mas Rafiki sebutkan. Apa ya? Udah bisa diulang lagi? Yang pertama, Bermanfaat, manfaat, membuat kita sehat, dan membuat kita ceria. membuat kita ceria. Nah, itu adalah manfaat dari senam tadi. Mungkin ada yang teman-teman yang lain bisa memberikan komentar dari video tadi selain yang disebutkan oleh Mas Rafiki. Ayo, monggo. Ya, siapa namanya? Atibi. Bisa disebutkan apa saja manfaatnya? Gampang diikuti, gampang ditiru gerakannya. Nah, yang pertama, yang kedua, ada lagi? Nggak ada. Oke. Yang lainnya bisa disebutkan manfaatnya ada tadi? Nggak ada? Cukup. Oke. Nah, tadi itu adalah ice breaking untuk ketika memulai pelajaran, dikasih senam atau gerakan apa, sejenis permainan yang bisa kita nggak jenuh ketika belajar. Nah, supaya kita nggak jenuh belajar, dikasihlah kayak senam atau ice breaking kayak video-video lucu apa, biar kita termasuk fokus dan tidak ngantuk ketika belajar. Atau dalam keadaan KBM atau dalam suasana belajar mengajar gitu, oke? Nah, memasuki video yang kedua. Nah, teman-teman bisa nanti simak benar-benar dan tonton. Nanti saya minta apa namanya masukan atau komentar dari film ini yang kita setel dan kita tonton bersama. Oke? Bisa simak benar-benar.
Oke, itu tadi kita udah simak bersama film tadi, itu berkaitan dengan bullying. Nah, di BK itu ada namanya bullying. Nah, teman-teman bisa tahu dan apa maksud dari film tadi. Nah, sekarang saya minta diskusi kita bersama untuk mengomentari apa tujuan video tadi itu dan maksudnya apa gitu. Boleh, sekarang bisa dimulai komentarnya.
siapapun bisa. Apa maksud dari film tadi gitu? Apakah karena filmnya keras, kayak model film-film horor, apa? Ayo, gak apa-apa. Gimana? Kurang serem. Kan bukan memang filmnya bukan film horor, bukan film setan, tapi ini filmnya berkaitan dengan BK, yang berkaitan dengan bullying, ya. Makanya bisa mengomentari apa tujuan tadi film itu, maksudnya apa gitu. Gimana? Tidak? Tidak berkemanusiaan. Terus apa lagi? Oh, tidak melakukan sesuatu yang tidak penting, maksudnya yang tidak bermanfaat gitu ya. Oke, apa lagi selain itu? Gak apa, jangan malu-malu, kita terbuka aja mengomentari film tadi itu apa maksudnya gitu. Ya? Ya, berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Karena kalau kita sebelum berpikir sebelum bertindak takut mengimbaskan akibat yang tidak baik. Nah, terus apa lagi? Ini yang lain masih banyak nih. Nah, masa nggak ada yang bisa di apa maksudnya film tadi kan? Kan lumayan panjang tuh filmnya. Kita tidak boleh Tidak boleh apa? Tidak boleh emosian. kita tidak boleh merugikan orang lain seperti bullying, Iya, mengambil hak yang bukan milik kita, iya. dan sebagainya. Oke, betul. Bagus. Selain itu apa lagi? Yang lain di sini, yang di depan nih, nggak ada yang angkat tangan? Apa komentarnya? Gimana? Nggak ada? Jangan malu-malu, nggak usah malu. Nah, nggak ada? Udah nggak ada nih? Nah, cukup. Oke. Kita tadi udah mendengarkan teman-teman kita yang sudah mengomentari film tadi, apa tujuannya, maksudnya apa, dan termasuk kita mengambil poinnya yang tadi, ketika melakukan hal sesuatu, difikirkan terlebih dahulu sebelum kita bertindak, atau jangan sampai melakukan hal tersebut merugikan orang lain atau menyakitkan hati orang lain, apalagi sampai bullying kayak gitu, sampai melukai orangnya tersebut, apalagi teman kita, ya. Jadi harus dipikirkan terlebih dahulu. Oke, nah tadi 2 video kita udah dilewati, yang berkaitan dengan senam, yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, yang terakhir tadi video adalah berkaitan dengan BK, yaitu bullying. Nah, kita sekarang masuki materi yang kita tadi sampaikan, perkembangan sosial anak di masa SMA atau SMK. Nah, yang pertama, pencarian identitas diri. Jadi, teman-teman itu kalau masih awal-awal, masih remaja awal, itu masih yang pertama. Bisa kita lihat, poin yang pertama, remaja mulai mencari tahu siapa diri kita. Artinya mencari jati diri kita sendiri. Gitu. Dan apa peran mereka dalam masyarakat. Jadi kita udah mulai memikirkan siapa kita dan untuk apa kita, dan di masyarakat kita tuh dimanfaatkan untuk apa. Jadi mulai mikirnya ke sana. Terjunnya ke sana juga. Jadi nggak cuman hanya sekolah tetapi kita terjun ke masyarakat juga, bermasyarakat. Ketika ada gotong royong ikut gitu ya. Jadi nggak usah malu. Ketika kita udah remaja, ketika diajak gotong royong apa, minta bantu, kita siap menolongnya. Poin yang kedua,
mereka mencoba berbagai peran dengan gaya hidup, kadang-kadang berubah kelompok atau pertemanan. Jadi di antara kita nih, pasti teman-teman semuanya merasakan pada awal remaja pasti merasakan apa? Ya kadang-kadang berubah apa nah? Berubah berteman, kadang-kadang berkelompok, artinya mempunyai masing-masing grup gitu istilahnya. Misalnya nih di kelas ini ada grup misalnya apa, anak motor, geng motor misalnya nih 5 orang, atau di sini geng petinju misalnya nih, itu kan termasuk satu geng tuh, tapi satu kelas gitu loh, paham kan? Oke, itu satu kelas tapi beda grup gitu, itu berubah-berubah kondisinya atau kelompoknya. Yang ketiga, ini adalah bagian dari proses normal yang disebut eksplorasi identitas. Menurut Erikson, tahap ini disebut identity versus role function. Nah, ini bahasa Inggris. Nah, menurut para ahli ini bahwasanya ini bagian proses dari normal manusia. Ya, manusia yang namanya manusia ya pasti begitu. Ada perubahan, ada menurun, naik, meningkat, dan turun lagi. Namanya manusia, tidak ada yang namanya manusia itu sempurna. Pasti ada yang namanya ya kesalahan, yang namanya berkelompok, ya biasa, yang namanya manusia. Itu menurut para ahli disebutkan. Next, kita selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu peningkatan relasi sosial di luar keluarga. Saya nanya nih kepada teman-teman semuanya, di sini udah mempunyai keluarga semua kan? Pasti. Punya ibu dan bapak, punya saudara? Pasti punya. Gak mungkin teman-teman di sini ada yang ada di sini nih gak punya bapak atau ibu. Gak mungkin kan? Kalau dipikirkan ke sana, kalau teman-teman ada di sini, lahirnya di mana kalau nggak ada ibu sama bapak? Pasti yang anaknya pasti adanya ibu dan bapak. Larinya ke sana karena induknya dari sana. Nah, dikaitkan dengan ini, yang pertama, pengaruh teman sebaya. Dalam bahasa modernnya itu per grup ya. Ada istilahnya itu kelompok ya, menjadi sangat kuat. Artinya apa? Ketika bersosial kita ke masyarakat, itu pasti ada kelompok yang itu menjadi pengkuat, pendukung. Seperti misalnya nih, contoh, teman-teman itu misalnya ada grup, kayak misalnya kalau di masyarakat itu, di RT itu ada namanya apa ya? Itu ada yang tahu? Di RT itu ada yang namanya kayak pemuda Ormas. bukan apa lagi sih? Nah, di situ itu berkelompok, ada cowok cewek. Nah, di situ termasuk adalah pengaruh untuk membangun relasi sosial di luar keluarga. Kalau di keluarga memang udah kita berkeluarga ya, artinya ada ibu, bapak, saudara, itu kan termasuk kelompok juga. Tapi kita bersosialnya membangun relasi itu di luar keluarga. Misalnya nih di sekolah kita gabung di OSIS, atau kalau nanti kuliah misalnya gabung di forum-forum misalnya yang terkenal, PMII atau HMI dan lain sebagainya. Itu banyak sekali forum-forum di luar sekolah atau kelompok-kelompok yang di luar sana. Nah, yang kedua, remaja cenderung lebih mendengarkan teman daripada orang tua dalam beberapa aspek. Nah, ini nih, perlu kita dengarkan bersama dan perlu kita catat. Anak remaja sekarang, khususnya sekarang ya, Gen Z ini, banyak sekali yang mengutamakan temannya daripada orang tua. Padahal ini adalah suatu masalah yang besar. Kita harus taat kepada orang tua.
kalau menurut agama kita. Dalam Al-Quran kan udah jelas tuh, disuruh taat kepada orang tua. Nah di sini, sedangkan generasi sekarang lebih taat kepada temannya, disuruh ini ikut, sedangkan disuruh orang tua beli beras, beli minyak, disuruh belanja ke toko nggak mau. Giliran disuruh sama teman, disuruh ini, disuruh itu, mau. Nah itu adalah suatu permasalahan yang besar. Nah disinilah kita perlu mengubah mindset kita untuk apa? Lebih baik. Oke? Nah yang ketiga, persahabatan menjadi lebih intim. Inti, bukan intim ya, inti dan dalam dibandingkan saat masa kanak-kanak. Jadi persahabatan lebih utama dalam dibandingkan saat masa kanak-kanak. Jadi kalau persahabatan anak-anak itu kan persahabatannya untuk main-main tok. Nah kalau udah remaja, dewasa, itu beda lagi. Beda lagi. Kalau udah persahabatan, intinya itu kadang-kadang mencari pekerjaan, melewati persahabatan, mencari sosial melalui persahabatan, terjunnya melewati persahabatan teman-teman kita yang dekat gitu. Nah, ya lanjut selanjutnya. 3. Munculnya ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah ini udah lumrah. Ini udah lumrah bagi kita semuanya, cowok atau cewek, laki-laki atau perempuan. Nah, mulai menjalin hubungan romantis, yaitu pacaran lah, katakanlah pacaran, bahasa kasarnya pacaran, yang menjadi bagian dari proses belajar. Nah, ini munculnya ketertarikan. Jadi laki-laki tertarik sama perempuan, perempuan tertarik sama laki-laki. Itu adalah lumrah dan itu adalah udah biasa. Tapi yang tidak biasa itu ya ini. Ya, yang tidak biasa itu. Tetapi di zaman sekarang yang ini udah biasa enggak? Biasa. Biasa banget malah. Ya wajib. Jadi nggak ada yang namanya melarang. Beda banget. Nah disitulah kita perlu digarisbawahi teman-teman semuanya, yang boleh pacaran itu pas habis nikah. Oke. Ya, itu apa? Mengenal emosi di waktu remaja. Emosi kita udah kenal. Komitmen apa komitmen? Udah saling percaya, intinya saling menguatkan itu ya. Itu komitmen. Dan keintiman, artinya dalam keintiman itu beda lagi kaitannya. Nah, hubungan ini bisa berdampak positif dengan dukungan emosional negatif, tekanan sosial atau cemburu. Artinya berdampak positif apabila kegiatannya positif baik. Kalau kegiatannya buruk, misalnya nih pacaran di kelas, berduaan, otomatis kan ketiganya setan. Nah, itu adalah mendukung berdampak ke negatif, bukan positif. Nah, kalau udah positif berarti ya baik, nggak usah lagi. Yang kita digarisbawahi adalah dampak negatifnya atau dampak buruknya. Oke. Nah, selanjutnya perkembangan keterampilan sosial. Belajar bekerja sama menyelesaikan konflik. Nah, ini menyelesaikan permasalahan. Ya, sesama teman, misalnya teman ini bermasalah, dibantu. Ada permasalahan apa? Dibantu bareng. Ada permasalahan bersama, diselesaikan bersama. Ada permasalahan sendiri, dibantu sama temannya. Baik di keluarga, pribadi ataupun sosial. Jadi dibantu, saling melengkapi, saling membantu untuk menjadi yang lebih baik. Dan memahami perspektif orang lain, artinya menghargai pendapat orang lain, menghargai pekerjaan orang lain, hasil orang dihargai. Kalau kita ingin dihargai sama orang lain, kita harus menghargai dulu. Kalau kita tidak menghargai orang lain, pasti orang lain tidak akan menghargai. Kita dulu menghargai. Ya. Yang kedua, mengembangkan empati. Tahu empati apa itu empati? Empati.
kasih sayang, empati. Atau apa, siapa lagi? Empati itu apa? Apa? Jadi empati itu, ada yang tahu siapa lagi? Gak ada. Oke. Nah, dan keterampilan komunikasi yang lebih kompleks, artinya pembicaraannya, komunikasinya lebih baik, ya, sama teman, orang tua dan keluarga ataupun sosial bermasyarakat. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Itu apa? Kalau di sekolah, ekstrakurikuler. Eskul ya. Kayak misalnya latihan habdra, latihan drum band, latihan apa lagi? Volley, futsal dan sebagainya. Itu. Nah, yang kedua, organisasi sekolah seperti OSIS dan sebagainya tadi disebutkan, atau komunitas pendukung hal lain. Misalnya nih di sekolah ada komunitas apa? Pencaksilat, karate dan lain sebagainya. Itu adalah komunitas. Nah, yang kelima, peningkatan kemandirian sosial. Nah, perlu ditingkatkan nggak kemandirian kita? Perlu. Apa aja yang perlu kita harus ditingkatkan kemandirian kita? Yang berkaitan dengan pribadi dulu. Kepercayaan diri. Dua. Apa? Sifat. Harus diperbaiki. Apa lagi selain itu? Pikiran. Kalau pikiran gimana? Pikiran buruk menjadi baik. Apa lagi? Jangan mencuri, ya, jangan mengambil hak orang lain. Itu dari pribadi. Kalau dari teman atau masyarakat, gimana? Kalau meningkatkan kemandirian kita, yang pertama, kita harus tolong. Yang kedua, harus berinteraksi kepada masyarakat, ikut serta. Ketika ada gotong royong, ada bantu-bantu, kita bantu. Gak usah harus disuruh. Ya, kita harus ikut serta. Namanya itu meningkatkan kemandirian sosial. Kalau kepada orang tua, ya kalau disuruh apapun, gak usah disuruh. Harus sigap. Harus ketika diperintah harus ikut, taat kepada orang tua. Disuruh sekolah, ya sekolah. Jangan disuruh sekolah, gak nyampe ke sekolah. Nyampainya kafe atau kemana. Tapi kalau di rumah berangkat ke sekolah, cuman ketika berangkat di rumah gak nyampe ke sekolah, itu sama aja. Ya, diusahakan teman-teman semuanya kita tingkatkan kemandirian kita untuk pribadi, sosial dan kepada orang tua. Nah, yang pertama, mulai mengambil keputusan sendiri, termasuk dalam memilih teman, gaya hidup dan lain-lain. Pasti teman-teman merasakan, pasti ini ada pada diri teman-teman semuanya. Apa yang pertama? Ini, keputusan sendiri. Misalnya nih, waktu SMP dulu habis di sini saya mau lanjut sekolah SMA 1 atau SMK negeri 1 misalnya nih, mau ngambil jurusan ini. Ternyata itu sama orang tua nggak dibolehin. Tidak cocok, tidak sekufu dengan orang tua. Nah, akhirnya kita kan harus memutuskan sendiri tuh. Sedangkan kita maunya mau ngambil jurusan otomotif dan sebagainya. Otomatis kita harus ikut orang tua kan? Nah, disitulah kita harus mengambil keputusan sendiri. Yang cocok begitu apa? TKJ misalnya. Ya itu harus ditekuni. Kalau memang itu cocok dan itu berdampak baik kepada teman-teman semuanya. Termasuk dalam memilih teman. Pasti kan teman-teman semuanya ini mempunyai tipe teman-teman. Ini cocok nih sama saya nih, temannya baik, sopan, pendiam. Atau ini cocok nih, ini orangnya suka gurauan, suka traktiran, nih, misalnya nih. Itu pasti ada pilihan teman-teman semuanya. Nah, gaya hidup pun juga milih. Nih, kalau penampilan kayak gini kurang cocok kayaknya nih. Kayaknya harus pakai sepatu, pakai topi, dan rambutnya harus potongan yang bagus gitu. Itu ya.
dan tidak boleh nggak suka yang potong pangkas rambut, sukanya yang barbershop gitu. Jadi mempunyai nilai sendiri, gaya hidup sendiri, beda gitu. Nah, kedua, terjadi pergeseran dari ketergantungan pada keluarga ke arah kemandirian sosial dan emosional. Jadi tidak bergantung kepada keluarga. Kalau kita ditingkatkan kemandirian kita, insya Allah itu pasti tidak bergantung kepada orang lain, keluarga, teman, pasti itu. Pasti kita menjalani hidup itu tidak bergantung sama orang lain. Dijalani hidup itu dengan baik, teratur, fokus masa depan menjadi lebih baik. Pasti gitu tujuannya. Kalau kita tidak bergantung kepada orang lain. Lanjut. Nah, tantangan sosial. Yang pertama, tekanan teman sebaya. Ini yang banyak kita ingat ya. Tekanan teman sebaya nih. Kadang-kadang teman sebaya itu teman dekat ya. Kadang-kadang membawa kita keburukan juga. Jadi dari situlah kita harus menjaga benar-benar teman sebaya kita. Apabila ngajak keburukan, kita cegat, jangan sampai kayak gini. Saling menasihati, saling memberikan kebaikan. Nah, bisa memicu perilaku beresiko. Contoh nih, yang banyak kita alami nih, yang kita banyak ketahui, rokok, alkohol, dan seks bebas. Yang perlu digarisbawahi, yang paling berbahaya ini, ya, hati-hati, jangan sampai terjerumus dan jangan sampai melakukan hal itu. Kalau merokok dan alkohol, mungkin di kalangan masyarakat kita mungkin ada yang melakukan, tetapi jangan sampai yang seks bebas ini. Teman-teman bisa dipahami? Oke, siap. Yang terakhir, konflik permasalahan dengan orang tua. Ini yang sangat berbahaya lagi. Orang tuanya mempunyai masalah sama kita. Artinya kita mempunyai masalah sama orang tua. Kan tidak masuk akal. Orang tua yang melahirkan kita dan kita musuh orang tua. Sedangkan orang tua melahirkan, menyusui, dan merawat kita dari kecil sampai besar. Otomatis kita harus berkasih sayang kepada orang tua. Terjadi karena dorongan untuk lebih bebas dan mandiri. Kenapa? Yang sekarang itu ikut tren-trenan. Ya? Iya, betul. Betul nggak? Betul. Kalau nggak ikut itu, nggak keren. Kalau nggak ikut ini, nggak bagus, kurang mantap. Nah, gitu. Ini makanya di situ, teman-teman semuanya bisa menjaga hal tersebut menjadi lebih baik. Supaya apa? Tidak ada konflik bermasalahan kepada orang tua, keluarga, teman sebaya dan sebagainya. Supaya apa? Menjadi remaja yang lebih baik dan disiplin atau mandiri berkaitan dengan sosial. Nah, ini kesimpulan kita dari awal sampai akhir tadi. Mungkin teman-teman bisa menyimak apa maksud dari tema tadi dari pertama sampai akhir tentang perkembangan anak sosial di waktu SMA atau SMK, yaitu pada masa teman-teman sekarang. Perkembangan sosial anak SMA atau SMK adalah masa transisi penting. Nah, penting menuju kedewasaan. Ini berarti menuju dewasa teman-teman semuanya. Jadi kalau dewasa nanti tidak usah lagi yang namanya dikasih tahu makan, minum, mandi, nggak boleh lagi. Kita harus mempunyai rasa malu, ya, dan otomatis kita harus mempunyai pemikiran atau inisiatif tersendiri, bersih-bersih, kerja, cari uang, cari nafkah. Kalau udah beristri, ya, jadi harus mandiri banget. Tidak boleh butuh lagi yang namanya dorongan dari orang lain. Harus dari kita sendiri, pribadi, mandiri, harus semangat untuk menjalani hidup. Jangan pagi-pagi udah tidur. Ya, pagi-pagi minimal gerakkan badan kita, olahraga, senam. Kayak tadi, ya, senam, olahraga, push up atau lain sebagainya. Yang penting itu berkaitan dengan
olahraga. Yang penting kita gerak badan kita. Oke, itu adalah kesimpulan dari perkembangan sosial anak SMA atau SMK. Dukungan dari keluarga, guru, lingkungan sangat dibutuhkan agar remaja bisa melewati fase ini dengan sehat secara emosional dan sosial. Itu adalah termasuk dukungan dari guru dan orang tua dan teman. Itu supaya apa? Supaya ini menyehatkan pemikiran kita atau sosial kita kepada masyarakat dan orang tua atau kepada teman sebaya. Itulah tujuannya dari perkembangan sosial anak SMA atau SMK, adalah masa transisi penting menuju kedewasaan dengan dukungan keluarga, orang tua, dan guru. Ya, mungkin teman-teman bisa paham dan apa yang tadi kita sampaikan menjadi ilmu barokah dan menjadi ilmu yang manfaat. Dan bisa kita praktekkan bersama-sama di kalangan kita atau di masyarakat. Mungkin hanya itu, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.